Jumpa lagi teman-teman di Morsaga Channel. Bagi yang belum follow atau subscribe, silakan di follow terlebih dahulu ya, di subscribe. Hari ini kita akan membahas beberapa soal saja. Di sini ada beberapa soal yang kita selesaikan. Kita mulai dari soal nomor 43. Mari saya perbesar. 51% dari 576% dari 22/576 adalah berapa? Nah, dari ini teman, ini dari itu sama dengan kali ya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman membuatnya bisa menjadi ini 51% dikali 576% dikali 22/576. Oke. Berarti kata dari ini sama dengan kali. Kalau Anda sudah paham, langsung Anda ginikan aja nih. Nah, Anda coret jadi kali gitu ya. Kita sederhanakan. Ini sama angkanya bisa kita coret. Lantas cara cepatnya adalah kita lihat 51 dikali 22. Lihat, ini angka 1 dikali 22. Maka jawabannya pasti ada angka 22 di belakangnya. Mari kita lihat opsinya. Yang benar adalah opsi B. Gitu ya. Jadi Anda tidak perlu mengalihkan angka 51 dikali 22. Waktu Anda habis untuk mengalihkan itu saja. Lihat saja satuannya. 1 dikali 2 itu 2, 1 dikali 2 juga 22. Kalau hanya angka satuannya Anda ambil, mungkin bisa satuannya menjadi 2, pilihannya ada di C atau di E. Tetapi kalau Anda langsung buat 1 dikali 22, maka jawabannya pasti ekornya nanti 22. Maka jawabannya B. Terkadang begitu teman-teman. Anda tidak harus mengalihkan semuanya sehingga jawabannya detail. Anda harus bertarung dengan waktu. Anda bukan hanya bertarung dengan pengetahuan Anda dalam mengerjakan soal, tetapi Anda berpikir juga bagaimana menghemat waktu di dalam mengerjakan soal. Oke, kita lanjut. Nomor 44. Nah, 44 langsung saja. 6 dikali 31 186 ya. 186 kuadrat dikurang. Nah, ini dikurang berapa nih? 201 dikurang 14. Bisa kalau memang Anda bingung, saya begini caranya. 200 dikurang 13. Nah, gitu ya. Sama aja kok. Ini dikurang 1, ini dikurang 1. Maka jawabannya 187. Nah, 187 kuadrat. Kalau begini penyelesaiannya kan ada rumus begini, teman-teman. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, kita masukkan. Ini menjadi 186 ditambah 187 dikali 186 dikurang 187. Sama dengan ini 373 dikali minus 1. Maka jawabannya minus 373. Oke, jawabannya E. Ini kan persoalan yang sudah biasa ya. Untuk rumus ini rumusnya harus wajib Anda hafal karena ini memang soal selalu keluar. Nah, tetapi kalau kita kulik lagi ya, teman-teman. Anda harus ingat begini. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih ya, di luar pembahasan soal ini teman-teman. Kita cerita sedikit. Kalau 6 kuadrat
dikurang 7 kuadrat, maka jawabannya berapa? Mari kita buat. 36 dikurang 49. Nah, 36 dikurang 49. Maka ini jawabannya adalah 13 minus 13. Nah, ini tengok. Oke. Sekarang 4 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berapa jawabannya? Minus 9. 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Berapa jawabannya? Minus 7. Oke. 9 dikurang 16 gitu ya. Nah, ada hubungannya teman-teman. Ini angka cantik namanya ya. Jadi 186 kuadrat dikurang 187 kuadrat minus jumlah dari keduanya gitu ya, jumlah dari keduanya. Berikut juga nanti kalau Anda tambahkan sendiri, nanti kalau ada waktu boleh kita kulik sedikit ilmunya ya. Ada angka-angka cantik yang memang matematika ini penuh dengan misteri. Misteri seolah-olah serem ya. Memang mengasihkan gitu dah. Oke, kita lanjut ke nomor 45. Nah, kerjakan teman-teman. Nomor 45. Sekarang kita lihat 37,5% itu kira-kira berapa? Mari, ada angka cantik juga teman-teman. Ada gini, 1/8 itu sama dengan 2/8 itu sama dengan 3/8 itu sama dengan 4/8 itu sama dengan. Nah, ini angka cantik ya. Ini bisa kita hitung dari 4/8 dulu. Ini kan jadi 1/2 ya, 0,05. Nah, berarti 2/8 0,25 1/4 ya. Berarti ini adalah yang ini 1/8 0,125. Nah, 3/8 ini, mari ini warna hijau saya buat. 3/8 ini dia 0,1 tambah 2, 3, 2 tambah 5, 7, ini 5 tambah, di sini 0 sebenarnya. Nah, tapi karena di belakang koma tidak ditulis, jadi 0,375. Nah, 0,375 kan sama dengan ini kan. Nah, ini dipersenkan dia, ada angka persennya. Kalau kita hilangkan persennya, berarti komanya pindah 2 ke depan, 1, 2 menjadi 0,375 persis angkanya ya. Nah, jadi 37,5% itu adalah 3/8 dari, ini dari sama dengan kali gitu ya. Dari 0,33 ini berapa? 1/3. Oke. Ada yang bisa kita sederhanakan, ini coret menjadi 1/8. Nah, apa jawabannya 1/8? Kita lihat. Nah, ini 1/8 itu adalah 0,125. Oke, nomor 45 sudah kita jawab. Ini angka cantik yang harus Anda hafal. Terkadang ini keluar. Nah, tidak selalu 1/8, tidak. Kadang dia ada yang 1/6 pun ada, 2/6, 3/6. Nah, itu harus Anda hafal. Seandainya mentok nih, Bang, saya kadang saking banyaknya mau dihafal tidak terhafal gitu. Lantas bagaimana saya mengerjakan soal yang seperti ini? Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus. Nah, gimana saya mengerjakannya? Pakai logika. Anda harus
cerdik, harus cerdas. Hitung-hitungan Anda harus kuat. Mari. 0 ini kan 37,5 tadi kan 0,375 ya. 0,375 dikali 0,333 sampai seterusnya ini biasanya. Oke. Sekarang mari kita lihat. Ini sama dengan seandainya Anda hitung nih. Ini kan sudah mendekati 0,4 ya. Sudah mendekati 0,4, kita naikkan sedikit dia. Tadi 0,375 kita naikkan menjadi 0,4. Nah, ini juga 0,3333 kita anggaplah 0,3. Anda kalikan saja ini teman-teman. Maka ini menjadi 0,12 gitu ya. 3 kali 4 adalah 12 sekian. Lihat opsinya. Anda harus lihat opsi. 0,3 dikali 0,3 tidak mungkin 0,0. Ini bukan jawaban. Tidak mungkin 0,0. Ini bukan jawaban. Dan tidak mungkin juga 0,1 pas. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga 0,3 dikali 0,3 jawabannya 0,3. Tidak mungkin. Kan begitu? Maka ini pun bukan jawaban. Makanya saya bilang Anda harus cerdas. Anda tidak perlu mengingat ini juga boleh. Pakai cara ini juga efektif. Oke? Nah, supaya Anda lebih percaya diri mempergunakan rumus ini, pengandaian-pengandaian atau logis berpikir Anda harus sering latihan. Supaya Anda paham bagaimana pengerjaannya. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih sudah kita buat soal berikutnya nomor 46. Nomor 46 nih. Manakah nilai berikut yang terbesar katanya? Yang paling besar yang mana gitu. Ingat, kita lihat opsi A. Kata dari itu berarti kali gitu ya. Ini kali semua nih. Ini kali. Sekarang sepertiga kali 24 berarti 24 dibagi 3 gitu ya. Maka jawabannya 8. 28 bagi 7 4. 4 dikali 2 8. 72 dibagi 9 8. 32 dibagi 4 8. 15 dibagi 3 5. Dikali 2 10. Maka lihat mana yang lebih besar. Jawabannya adalah E. Gampang sekali teman-teman ya. Sangat mudah untuk Anda pahami bagaimana penyelesaiannya. Terkadang nanti teman-teman soal CPNS itu seperti ini. Dia tidak sulit, tidak susah, tetapi dia punya konsep untuk menjawab persoalannya. Oke, nomor 47. Nomor 47 ini ABC, ini ada D, ini ada E. Nah, DE-nya di atas. Nah, di sini nanti saya tunjukkan. Tetapi saya tidak menjawab nomor 47 ini. Kalau deret angka seperti ini, Anda kerjakan sendiri. Nanti jawabannya Anda buat di kolom komentar. Oke? Ini ABC, DE-nya saya tunjukkan di sini. Ini DE. Oke, paham? Nomor 48 juga tidak saya jawab. Anda yang menjawab semuanya ya. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jadi kalau untuk soal deret-deret begini Anda harus lebih paham sendiri ya. Banyak kok contoh-contoh soalnya yang bisa Anda kerjakan. Nomor 49 juga. Nomor 49 ini Anda kerjakan sendiri, Anda tulis jawabannya di kolom komentar. Kita ke nomor 50. Nah, 50. Jika A sembarang bilangan real. Nah, bilangan real. Dan X adalah Y adalah, maka hubungannya kita tulis ulang. X
adalah 5A kuadrat ditambah 20. Y adalah A kuadrat ditambah 50. Katanya bilangan real. Nah, bilangan real itu dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai seterusnya, gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Kita misalkan dulu A-nya 1 deh. A1. Berarti X-nya berapa ini? 5 kali 1 kuadrat, 5 tambah 20, 25. Y berarti 51, gitu ya. 51. Sekarang, ini kan angka real ini kan 1 sampai seterusnya ya. Kita masukkan dulu angka 100. A sama dengan 100. Kita hitung. X-nya berapa? X-nya berapa? 5 kali 100 kuadrat. Berarti 5. Nolnya ada 4 kali ya. 5000 ditambah 20. Nah. Y-nya berapa? 100 kuadrat. 10, nolnya ada 4. Jadinya tambah 50. Nah, jadi ini 50.020, 10.050. Kita lihat. Saya ganti warna hijau. Yang pertama ini X lebih kecil dari Y. Yang kedua ini maka X lebih besar dari Y. Karena tandanya berbeda, dia tidak konsisten, maka jawabannya D. X dan Y tidak bisa ditentukan. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 51. Jika X adalah jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan, nah ini ada bahasanya ini, 1 sampai dengan, nah ini kata kunci nih, sampai dengan 30. Berarti dia hitungannya 1 sampai 30. Sampai dengan berarti ada angka 30. Kalau dia bilang 1 sampai 30 atau di antara 1 dan 3 sampai 30, di antara 1, ini saya tulis ya, di antara 1 sampai 30, maka angka satunya tidak ikut, angka 30-nya tidak ikut. Nah, itu di antara. Pada soal sampai dengan berarti ikut ya. Y jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan, maka hubungannya apa katanya? Mari. Sebenarnya sudah bisa kita jawab ya. X katanya ini Y. X katanya apa teman-teman? Genap ya. Berarti 2, 4, 6, 8 sampai 30. Y berarti 1, 3, 5, 7 sampai 29. Kira-kira hubungannya apa? X lebih besar dari Y gitu ya. Oke. X lebih besar dari Y. Sekarang kita ke soal nomor 52 deh. 52 nih. Nah, 52 ya. Jika X 16,67%. Nah, ini sama dengan kalau persennya dihilangkan jadi komanya pindah 2 ya. 1, 2. Jadi 0,1667. Dan Y itu adalah 2/12. Nah, 2/12 itu kalau disederhanakan jadi 1/6 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, 0,1667 itu berapa sih? Gitu. Sebenarnya ini juga 1/6 teman-teman. 1/6 itu 0,166. Y-nya juga 1/6. Maka jawabannya adalah C gitu ya. Oke. Sekarang kita hitung benar enggak gitu.
1 sama seperti tadi angka cantik tadi teman-teman. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 kan begitu. Sekarang mari refresh kembali ingatannya. Sini kita mulai dari sepertiga deh. Sepertiga itu kan 3/6 itu kan jadi 1/2 ya, 0,5 setedah 0,5. Kalau 2/6 ini kan sepertiga berarti tadi dia 0,3 gitu ya. 0,3333 sama seperti soal yang sudah kita bahas tadi ya. Ini bisa sampai kapanpun 3 terus ini teman-teman. Tetapi disepakatilah ini menjadi ditutup jadi angka 4 gitu ya. Lanjut ke 1/6. Nah 1/6 itu 0,1 6 dipersingkatlah jadi 7. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Maka 4/6. Nah 4/6 ini teman-teman bisa lihat berarti 1/6 ditambah 3/6 0,6 diakhirilah 7 gitu ya. 6 gitu. Oke teman-teman, paham angka-angka cantiknya harus Anda hafal. Tapi kalau Anda tidak hafal, Anda boleh mengerjakannya dengan dengan logika Anda ya. Tapi kalau untuk soal seperti nomor 52 ini sebenarnya Anda harus hafal sih kalau menurut saya ya. Bagaimana cara menghafalnya gitu? Sering-sering aja berlatih, sering-sering aja ikut tryout, sering-sering aja membahas soal, Anda pasti paham. Apalagi Anda kan mau ujian ya. Semoga ujian hari tahun ini Anda berhasil lulus. Ini dulu pertemuannya karena masih banyak soal, nanti kita bahas lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya teman-teman. Terima kasih.